Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang static routing dan dynamic routing. Dalam video kali ini ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, pengertian static routing dan pengertian dynamic routing. Lalu kekurangan beserta kelebihan static routing dan dynamic routing. Perbedaan antara protokol link state dan protokol distance vector. Lalu kita akan mengetahui jenis-jenis protokol link state dan protokol distance vector. Pengertian routing static dan routing dynamic. Routing static merupakan sebuah proses routing yang berjalan secara manual, yang artinya proses ini membutuhkan operator dan juga administrator untuk melakukan pengawasan dan juga pengoperasian pada router. Sedangkan dynamic routing merupakan sebuah proses routing yang berjalan secara dinamis atau otomatis, di mana setiap router dapat saling berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya untuk menentukan sebuah rute yang bisa dilewati secara otomatis. Routing static itu sendiri memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihan routing static yaitu tingkat keamanan lebih baik. Proses routing diawasi dengan mudah dan juga apabila terjadi kesalahan pada proses routing dapat terdeteksi dengan mudah. Kelemahan routing static. Pertama adalah membutuhkan administrator dan operator yang paham akan jaringan. Yang kedua, sulit diterapkan pada jaringan yang berskala besar. Yang ketiga adalah proses edit data table pada proses routing itu harus dilakukan secara manual. Dynamic routing juga mempunyai kelebihan beserta kelemahan. Kelebihan dynamic routing. Yang pertama adalah cocok untuk jaringan yang berskala besar. Dan apabila terjadi penambahan suatu network, tidak perlu semua router dikonfigurasi, cukup router yang berkaitan saja. Router satu dengan router lainnya berbagi informasi secara otomatis. Table routing dibuat secara dinamik dan administrator juga operator tidak ikut campur tangan. Kelemahan dynamic routing. Kinerja router lebih berat karena harus memperbarui alamat IP table pada setiap waktu tertentu. Proses pengenalan dan juga kelengkapan IP table terbilang lama karena router harus membroadcast ke router lainnya, ke semua router, sehingga menemukan alamat yang cocok. Perbedaan antara protokol link state dan protokol distance vector. Protokol link state adalah protokol routing yang menitik beratkan pada perhitungan metrik cost atau alamat variabel untuk mencari rute terbaik dalam menentukan tujuannya. Sedangkan protokol distance vector adalah protokol routing yang menitik beratkan pada jarak dan arah. Jadi setiap router akan mengirim routing table pada router terdekat tanpa mengetahui topologi atau bagaimana mereka berkoneksi. Jenis-jenis protokol routing link state dan distance vector. Jenis-jenis protokol routing link state itu ada dua. Pertama, OSPF. OSPF atau Open Source Path First merupakan link state protokol routing yang dimana pemilihan jalurnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga atau cost pada setiap link yang ada. Link yang memiliki nilai cost atau harga yang paling kecil akan menjadi acuan jalur pengoperasian pada routing. Yang kedua adalah IS. IS atau Intermediate System merupakan link state protokol routing yang termasuk dalam IGP atau Interior Gateway Protocol. IS ini menggunakan algoritma digiksa untuk menentukan jalur routingnya, sama seperti OSPF, namun yang membedakan antara IS dan OSPF itu pada areanya. Kalau pada area OSPF itu dipisahkan oleh interface yang berbeda area, sedangkan dalam IS itu pemisahan areanya menggunakan
link yang menghubungkan antara router dari area yang satu pada router area yang lainnya. Jenis-jenis protokol routing distance vector itu terdapat ada dua. Pertama RIP, yang kedua EIGRP. RIP atau Routing Information Protocol merupakan jenis protokol routing yang dimana pemilihan jalurnya berdasarkan jarak terdekat antara router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut hop count dan jarak antara router disebut hop. RIP ini ada dua versi pertama dan versi kedua. Dan dimana jika dalam versi pertama itu ada yang tidak mendukung dalam proses routing, maka versi kedua ini sudah melengkapi hal-hal tersebut. Yang kedua ada EIGRP. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol merupakan jenis routing protokol yang dimana hanya terdapat pada router Cisco saja. Dan meskipun EIGRP ini termasuk dalam distance vector, namun EIGRP ini tidak menggunakan jalur berdasarkan jarak antara router pada tujuan. Namun EIGRP ini menggunakan parameter-parameter yang kemudian dikalkulasikan untuk menghasilkan hasil yang digunakan untuk jalur proses routing. Mungkin sekian yang bisa saya bahas pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.